إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله سبحانه وتعالى في العلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbekal dengannya di saat kita hidup di dunia sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pergantian malam menjadi siang, siang berganti malam, hari berganti silih berganti. Begitu pula dengan bulan dan tahun. Ingatlah, kehidupan dunia adalah kehidupan yang sebentar, sedangkan perjalanan kehidupan kita masih panjang. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang singkat, sedangkan kehidupan akhirat adalah abadi selama-lamanya. Para ulama terdahulu mengatakan, ya bani Adam, innama anta ayyam, falamma dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Para ulama salaf terdahulu mengatakan, wahai anak keturunan Adam, ketahuilah bahwasannya dirimu adalah bagian dari hari-hari yang sedang berjalan. Jika ada satu hari yang telah hilang, maka sebagian di antara kalian telah hilang pula. Artinya tidaklah ada hari yang berganti kecuali akan ada orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari bagi kita untuk beramal selama kita hidup di dunia. Adapun kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hari di mana kita akan dihitung setiap amalan kita dan kita tidak akan pernah bisa lagi menambah pahala-pahala kita. Ketahuilah, perbekalan kehidupan dunia tidaklah cukup jika semata-mata bergantung pada amal-amal yang sangat sedikit. Di sisi lain, perjalanan kehidupan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan rintangan, yang penuh dengan cobaan, membutuhkan perbekalan-perbekalan yang banyak, membutuhkan perbekalan-perbekalan yang sangat luar biasa. Maka manfaatkanlah waktu kita untuk kebaikan. Barang siapa yang di masa hidupnya menanam kebaikan demi kebaikan, maka kelak dia akan memanen keberuntungan demi keberuntungan. Dan barang siapa di kehidupan dunianya beramal dengan amalan-amalan keburukan, dia habiskan waktunya dengan penuh kesia-siaan, maka kelak dia akan memanen setiap kerugian demi kerugian. Orang-orang yang bertakwa, dia adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berjalan di atas ilmu agama, dia adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang-orang yang senantiasa berada di atas penyesalannya. Hari di mana harta tidak lagi bermanfaat, anak-anak yang kita miliki tidak bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu kita untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali memupuk amal dan memperbaiki hati-hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana
tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak yang kita miliki, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Para ulama mengatakan hati yang selamat adalah hati yang selamat dari kemaksiatan kepada Allah, hati yang terpenuhi dengan ketaatan, hati yang tidak dibiarkan berada di atas kesia-siaan, hati yang tersibukkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bergaulah dengan sesama muslim dengan cara yang baik agar supaya menjadi ladang pahala bagi kita, dan bersabarlah di setiap gangguan-gangguan kehidupan, karena tidaklah ada kesabaran pada diri seseorang kecuali itu adalah sebaik-baik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, niscaya dia akan menyesal pada akhirnya, dan barang siapa yang bisa menahan lisannya, maka dia akan selamat dari api neraka. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diberikan nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Mu'adz, apakah engkau mengerti apa kunci dari semua amalan-amalan kebaikan yang selama ini kita kerjakan?" Maka Mu'adz mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang mengetahui." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhadha bilisanihi faqal, Nabi memegang lidahnya, kemudian beliau mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza," jagalah lisan ini, jagalah lisan ini. Maka Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, adakah manusia yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan lisan-lisannya dan ia terbatalkan semua amalan-amalannya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz." Bagaimana denganmu wahai Mu'adz? Betapa banyak orang-orang yang ditelungkupkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya ke tanah, kemudian oleh malaikat diseret kakinya, setelah itu dilemparkan ke dalam neraka. Bukankah itu semua di antara sebab terbesarnya adalah tidak bisa menjaga lisannya? Maka perbaikilah diri kita, perbaikilah lisan kita, perbaikilah amalan saleh kita, dan apabila kita menginginkan perjumpaan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beramallah dengan amalan yang saleh dan berbekallah dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang baik, maka beramallah dengan amalan-amalan yang saleh, dan janganlah ia menyekutukan dalam peribadatan kepada Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Ingatlah bahwasanya kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan kita pasti akan ditanya apa yang telah kita perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terluputkan sedikit pun dari setiap amalan-amalan hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka, dan kamilah yang akan menghitung hisab-hisab mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berinfaklah dan bersedekahlah dengan harta-harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, agar supaya harta-harta tersebut menjadi wasilah, menjadi kendaraan, menjadi penopang bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berinfak dengan harta-harta yang telah Allah berikan, maka dia mendapatkan pahala yang begitu banyak lagi berlimpah. Adapun orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, orang-orang yang enggan untuk berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Ingatlah, masalah infak ataupun sedekah, Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata melihat pada sisi nominalnya saja, akan tapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat dari sedekah-sedekah setiap hamba adalah keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sederhanalah dalam hidup, perhatikanlah apa yang perlu diperhatikan, bermimpilah setinggi-tingginya, niscaya engkau tidak akan pernah sampai pada mimpi tersebut. Bangunlah rumah semegah-megahnya, pada akhirnya engkau pasti akan meninggalkannya. Belilah makanan-makanan yang lezat, pada akhirnya engkau tidak akan mampu untuk menghabiskannya. Gunakanlah pakaian-pakaian yang indah, pada akhirnya engkau pasti akan melepaskannya. Silahkan jika seandainya kita ingin menjadi orang-orang yang bangga diri, silahkan jika seandainya kita ingin menjadi orang-orang yang sombong di dunia atas kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pada akhirnya
kita akan meninggalkan dunia ini dalam kondisi yang fana, dan kita tidak akan pernah membawa apa-apa sedikit pun. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kata Nabi SAW, kalaulah seandainya kalian mengetahui secara pasti apa yang telah aku ketahui berupa azab-azab neraka, la dhahiktum qalilan, niscaya kalian pasti akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsiran, dan kalian akan menjadi orang yang banyak menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin." Sesungguhnya apa yang telah dijanjikan kepada kalian pasti akan datang kepada kalian, dan kalian tidak akan ada yang mampu untuk mengintervensi Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya Allah telah menjanjikan kebaikan berupa surga bagi orang-orang yang beramal saleh, maka Allah pasti akan menunaikannya. Dan barang siapa yang mengikuti godaan-godaan syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan neraka bagi orang-orang yang melanggar dan bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saufa ta'lamun." Sekali-kali tidak, kelak kalian pasti akan mengetahuinya. Summa kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kalian benar-benar pasti akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalian benar-benar akan mengetahui secara pasti. La tarawunnal jahim, dan kalian pasti akan melihat neraka jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan kalian pasti akan mengetahui dan melihat neraka jahim dengan nyata. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian di saat itulah kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita dan bersyukurlah atasnya. Gunakanlah untuk kebaikan dan ketakwaan, jangan kita gunakan untuk kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sepantasnya bagi kita di kehidupan yang fana lagi sementara ini untuk senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menghitung setiap dosa-dosa kita. Sediakanlah waktu sejenak untuk berfikir tentang diri kita dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian masing-masing sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wazinu qabla an tuzanu. Dan timbanglah setiap dosa-dosa kalian sebelum kalian ditimbang. Sesungguhnya menimbang dosa kalian saat ini itu lebih ringan di hadapan Allah daripada kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man husiba 'udziba." Barang siapa yang dihisab pasti diazab. Man husiba 'udziba. Barang siapa yang dihisab pasti akan diazab. Silahkan cari dari dunia ini sebanyak-banyaknya yang akan kita inginkan. Ketahuilah bahwasannya setiap perkara yang halal dan kita mengambil perkara yang halal dari dunia, maka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Dan tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Persiapkanlah diri kita untuk menuju kematian, karena sungguhnya kematian akan datang secara tiba-tiba, datang dalam keadaan tidak diundang. Dia akan datang kepada kita dalam keadaan kita siap ataupun tidak siap, suka ataupun tidak suka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takasur." Telah membuat lalai perkara-perkara yang banyak dari urusan-urusan dunia. Hatta zurtumul maqabir, dan kalian tidak akan pernah menyadarinya sampai kalian masuk ke alam kubur. Maka ingatlah, perjalanan kita masih panjang, perbekalan kita masih sedikit. Setelah kematian akan ada kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Di saat itulah perbekalan kita akan terasa apakah cukup ataukah kurang. Dan ingatlah sekali lagi,
kuburan, alam barzakh bukanlah menjadi akhir dari perjalanan hidup kita, akan tetapi menjadi awal bagi kehidupan kita berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa dituntun di atas ketakwaan dan amalan saleh, dituntun di atas keistiqomahan, dituntun di atas ketaatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang lalai, baik dengan harta kita, baik dengan anak-anak kita, baik dengan apapun yang kita miliki dari dunia ini, lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya tidak ada orang yang lalai dari zikir kepada Allah kecuali orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang berdosa, kecuali orang-orang yang munafik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima setiap taubat-taubat kita, senantiasa menerima setiap amal-amal ibadah kita dan melipat gandakan pahala tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sampai ke dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan, sehingga kita bisa memanen pahala sebanyak-banyaknya, terampuni dosa-dosa kita semua, dan menerima setiap amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'an qaribun mujibud da'wat fa qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa dhil syarka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'in ya qawi ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa aqimus salat.